Shalom, selamat hari Minggu kepada segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bertemu di rumah Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengantarkan kami sampai ke rumah-Mu yang kudus ini dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, kalau kami boleh melewati seminggu yang lalu, itu semua hanya karena berkat dan penyertaan-Mu. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan pengampunan, Engkau yang melayakkan kami ya Bapa, untuk dapat masuk ke hadirat-Mu, untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah semua orang yang kami kasihi, begitu pula dengan jemaat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Kiranya Engkau yang antarkan sampai dengan selamat di tempat ini, bisa bersekutu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ya Bapa tidak hanya kami dengar tapi juga dapat kami bawa pulang dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan ayatnya yang ketiga. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya. Berdoa padanya agar kita dikobarkan olehnya nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, berialah di hadapannya, haleluya.
Haleluya, 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Sebab Tuhan adalah yang paling mengenal kita dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Marilah kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku aku mau berdiri. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan,
Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih,
kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent ketiga hari ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17 kita baca secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Karena aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga, kami berbuat. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin.
Yesus di atas segalanya. Nama Yesus bernama yang kuat. Nama Yesus kata benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore bagi warga Jemaat Ruas HKBP Kebayoran Lama yang ada di gereja ini dan juga yang mengikuti dari live streaming di rumah. Berikut warta jemaat kita minggu ini tanggal 12 Desember tahun 2021. Minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga dengan topik bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Yang pertama, persembahan Natal. Pada hari ini Minggu 12 Desember 2021, setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan Dana Natal HKBP Kebayoran Lama. Kedua, sermon guru sekolah minggu. Dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021, pukul 20 WIB, dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom dengan nats Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Tadi pagi juga diadakan pembaptisan kudus ya untuk 11 orang anak dari 11 keluarga. Yang keempat, pertemuan keluarga diakoni dan anak asuh. Pada hari Jumat 17 Desember 2021 mulai pukul 15 WIB bertempat di Aula Sopo Praja akan diadakan pertemuan keluarga diakoni, anak asuh, ketua Dewan Diakonia bersama pimpinan jemaat dalam acara ramah tamah. Dimohon kepada keluarga diakonia dan anak-anak asuh untuk datang menghadiri acara tersebut. Kelima, latihan Natal seksi perempuan. Minggu depan pada tanggal 19 Desember akan dilakukan lagi latihan Natal seksi perempuan yang tadi siang sudah dilakukan untuk yang pertama. Minggu depan tanggal 19 Desember pada pukul 12 WIB bertempat di gereja akan diadakan latihan Natal seksi perempuan. Dimohon kepada semua perempuan di Banjar untuk mengikuti latihan tersebut. Keenam, ibadah Natal anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 17 WIB diadakan ibadah Natal anak sekolah minggu untuk kelas kecil
yaitu TK sampai kelas 4 secara live streaming melalui YouTube HKBP Kebayoran Lama Ibadah Natal Sekolah Minggu. Mari bersama merayakan Natal anak sekolah minggu kita. Yang ketujuh, ini agak panjang supaya kita semua bisa membaca ya, dari A sampai I itu adalah jadwal Natal 2021 dan tahun baru tahun 2022. Di sini mungkin karena ada Naposo diingatkan ya, yang F itu Minggu 26 Desember 2021 ada Natal Remaja dan NHKBP, begitu juga kebaktian sore pada pukul 15.30 seperti ada juga di leaflet yang disampaikan ini ya. Jadi 26 Desember jam 15.30. Yang ke-8, pernikahan, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah yaitu Mardior Dharma Ganti Pasaribu, putra dari Bapak almarhum Hyonggur Pasaribu dan Ibu Romauli Boru Simalango, alamat Jalan Eko RT 01 RW 09, Kampung Utan Ciputat dari Banjar Rempua Ciputat, anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Amelia Ningrum Boru Simalango, putri dari Bapak Tapang Adrianto dan Ibu Sumarsi, alamat Jalan Poncol Jaya nomor 41 RT 14 RW 005 Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 mulai pukul 8 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Yang ke-9, anggota jemaat baru mulai hari ini Minggu 12 Desember telah diterima menjadi anggota jemaat keluarga Stepanus Sipahutar, Esfil, Rahma Setianti Boru Setiani, Boru Simanjuntak, alamat Kampung Jurang Manggu Barat, RT 001 RW 002, Pondok Aren. Masuk Banjar Jurang Manggu, Pondok Aren. Pindah dari Gereja GKPI, Jemaat Khusus Pangkalan Kerinci. Yang ke-10, puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena acara Golden Memory pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dan Pesta Gotilon Huria tahun 2021 yang telah berjalan dengan baik pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Pada sermon Parhalado yang lalu, hari Rabu tanggal 8 Desember, Panitia Pesta Gotilon telah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sekaligus pembubaran panitia. Hasil bersih dari acara Golden Memory dan Pesta Gotilon adalah Rp600.585.000. Kita turut bersyukur atas yang diberikan oleh ruas ini, mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kita selalu. Yang terakhir, kita mendapat sumbangan Yamaha Baby Grand Piano. Gereja kita mendapat sumbangan itu dari keluarga Nyonya Sirait, Dr. Sondang Boru Sidaputar dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Terima kasih atas sumbangan tersebut untuk keluarga yang memberikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini yang masih belum diucapkan atau itu bisa dibacakan di warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Horas. Marilah kita memuji Tuhan sambil membuka persembahan dari buku ND nomor 539 Saihutagam Do Tuhaku.
Tuhan baik, sai mardongan opolo, urian managamo, Maranatha, oh Tuhan, mempensai tibuk maro. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu ketiga, minggu Advent yang ketiga, tertulis di dalam kitab Yefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Yefanya pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20 di bawah topik janji keselamatan. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beriaialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini diminta oleh kebenaran firman Tuhan supaya bersukacita. Setiap pribadi-pribadi kita memiliki persoalan hidup, itu pasti. Memiliki pergumulan hidup, memiliki beban hidup. Kita terkadang letih lesu dan berbeban berat. Tetapi dengan datang pada minggu Advent yang ketiga ini, mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan menjadi tenang dan menjadi lega. Harapan saya setiap orang yang datang mendengar firman Tuhan hari ini, datang dengan bergumulan, pulang dengan sukacita. Datang dengan beban hidup, pulang dengan kelegaan. Karena tujuan kita datang hari ini adalah berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka kita tidak lagi sendirian menghadapi persoalan itu. Kita tidak lagi sendirian
menanggung beban hidup kita. Kita tidak lagi sendirian dalam menghadapi segala perkara dan persoalan hidup yang kita hadapi. Maka sentral tema pada Advent ketiga, dari banyak aspek-aspek dari Advent itu, setiap tahun aspek-aspek iman dari Advent itu berbeda-beda. Kaya raya aspek-aspek dari Advent itu. Pada Advent pertama diserukan supaya kita menantikan Yesus itu, Sang Juru Selamat itu. Itulah yang diserukan pada Minggu Advent yang pertama. Pada Minggu Advent yang kedua, minggu yang lalu dikatakan bertobatlah. Karena orang yang bertobatlah yang menyediakan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Sebagaimana diserukan dalam kitab Yesaya pasal 40 itu. Diserukan di sana begitu tegas supaya meratakan segala jalan. Gunung-gunung diratakan, lembah-lembah ditutup. Supaya Mesias yang mau datang itu boleh dengan indah masuk ke dalam kehidupan kita. Yesus yang lahir 2020 tahun yang lalu itu, yang kita nantikan pada minggu-minggu Advent, dia akan lahir di dalam dimensi yang pertama itu. Dia yang adalah firman itu memasuki kronos sejarah manusia, dimasuki oleh firman itu, menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, mengalami waktu seperti kita. Padahal dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang awal dan yang akhir, kekal selama-lamanya. Tapi demi manusia, dia masuk ke dalam kronos itu, ke dalam sejarah kehidupan kita, menjadi manusia. Itulah yang mau kita rayakan dalam waktu yang sempit ini, pada Natal yang kita jelang ini. Tetapi dia juga berdimensi untuk yang akan datang. Yesus yang Maranatha itu, Yesus yang akan datang kedua kalinya pada akhir zaman itu. Dia adalah Yesus yang sama, lahir 2020 tahun yang lalu. Dan dia juga Yesus yang sama, mau lahir di setiap rumah kita, di setiap rumah tangga kita, di setiap hati kita. Dia mau lahir. Maka hari ini kita dipersiapkan supaya kita bisa menyambut Yesus Mesias Juru Selamat kita itu. Pada aspek yang ketiga tahun 2021 ini, dalam Advent ketiga ini dikatakan, bersukacitalah. Inilah kewajiban iman setiap orang percaya. Karena kita sudah disuruh supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita tidak sanggup mengucap syukur dalam segala hal, tidak mungkin kita bersukacita hari ini. Karena kita menghadapi persoalan yang berat. Sudah hampir 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19. Tidak hanya orang miskin yang menjerit dan susah pada saat ini. Orang kaya, pemodal besar, bahkan konglomerat menjerit sekarang. Kesulitan. Bagaimana mengatasi? Pemerintah berdebat dengan DPR, dengan ahli-ahli bagaimana. Dikeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Dampaknya apa? Buruh demonstrasi. Karena kenaikan gaji hanya 1,09%. 37.000. Apa gunanya kata buruh? Itu dari aspek buruh, oke. Tapi kita juga harus adil kepada pengusaha. Produksinya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Setiap bulan harus menggaji buruhnya. Tapi kenaikan pendapatan tidak, bahkan menurun pendapatannya. Dari mana mau dipakai untuk kenaikan upah buruh? Inilah persoalan yang kita hadapi saat ini. Tidak mudah bersukacita pada suasana saat ini. Sebelum COVID kita tidak begitu berbeban membeli baju baru, sepatu baru.
Tetapi sekarang orang tua mengatakan, nak bersabar ya. Kehidupan lagi sulit. Coba lihat bajumu nak. Masih bisa dipakai untuk Natal tahun ini kan. Bisa mak, bagus boruku. Aduh boruku ini baik sekali. Tidak mudah. Tetapi harus. Kalau kita tidak bersukacita, kita tidak tahu bersyukur dalam kehidupan kita. Karena ini adalah seruannya. Maka sentral topik utama Advent ketiga ini adalah Immanuel. God with us. Allah beserta kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Tema sentral bulan Desember. Sangat tegas mengatakan bersukacitalah sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Maka firman Tuhan bersaksi, jika Allah bersama dengan aku, siapakah yang berani melawan aku? Jika aku bersama-sama dengan Tuhan, persoalan apakah yang bisa menundukkan aku? Itu kesaksian firman Tuhan. Maka kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini harus memasukkan ke dalam hati yang paling dalam. Supaya kita tahu dan kita katakan, hei persoalan hidupku sebesar apapun. Kamu tidak ada sebesar biji sesawi terhadap Allahku yang maha kuasa itu. Tidak ada. Kamu terlalu kecil terhadap Allahku yang maha besar itu. Dia ada sekarang bersama-sama dengan aku. Maka kita katakan, pergilah persoalan hidupku. Memang kita masih diiring persoalan. Setiap detik persoalan mengancam kita. Setiap detik mara bahaya mengancam kita. Kemanapun kita menghadapi mara bahaya. Ada gejala-gejala di beberapa daerah. Karena ditangkapi teroris. Ada sekarang khawatir. Gimana ya Natal tahun ini? Sudah susah datang, sudah penuh perjuangan datang pakai masker, sesak napas datang ke gereja. Masih khawatir, jangan-jangan ada bom. Jangan-jangan teroris bergerak. Sudah khawatir dari rumah, datang gak ke gereja ya? Jangan-jangan nanti ada yang terkonfirmasi datang ke gereja. Malah dia sepele dengan maskernya dan protokol kesehatannya. Tapi masih juga khawatir. Jangan-jangan akibat ditangkapi teroris-teroris ini. Mereka bergerak tahun ini. Saya katakan meskipun bergerak hari ini. Jangan takut. Jangan takut. Bersukacitalah. Tuhan bersama-sama dengan kita. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan, hidupnya tenang. Siapa yang bersama-sama dengan Tuhan, hidupnya lega. Itu bukan omongan pendeta Huta Hayat. Itu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 68 apa dikatakan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab Dialah gunung, batuku, kota, bentengku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apakah persoalan tidak ada lagi maka kita tenang? Tidak. Bahkan persoalan lebih bergolak lagi itu. Goncangan di sebelah kanan, kiri, belakang, depan kita makan lebih hebat lagi goncangan hidup kita itu. Tapi kita katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, Dialah kota bentengku. Maka kita tenang. Orang percaya tenang bukan tanpa persoalan, bahkan persoalan hidupnya lebih besar dari orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ada dua kondisi saya mau buat ilustrasi. Ada seorang
yang menjalani hidupnya dengan penuh kemewahan. Kita sebut saja namanya Japikir Hutahayan. Dia pengusaha, dia sangat berhasil. Dia fokus bagaimana mengumpulkan pundi-pundinya. Bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana mengumpulkan depositonya. Emas, karena dia pikirkan sebentar lagi akan naik harga emas. Dia tumpuk emas di lemarinya. Istrinya bergelimang emas. Dia kaya raya. Dia tidak puas hanya memiliki mobil Alphard. Lalu dia beli mobil Mercedes-Benz yang terbaru. Lebih dari 1 M harganya. Hidupnya sangat nyaman. Dikatakan oleh sellernya itu, penjualnya itu dikatakan, Pak, kalau naik mobil ini getarannya hampir tidak ada. Seberapa dalamnya pun lubang yang dilewati mobil, Bapak bisa nyenyak marukor di mobil ini. Karena nyamannya. Lalu dia masuki, dia cash bayar dia. Karena dia sudah kaya raya. Lalu dia naik mobil ini. Benar-benar nyaman sekali. AC-nya sangat sempurna. Tempat duduknya itu sangat sempurna. Dia duduk. Nyaman. Yes, sangat nyaman. Tapi belum 5 menit dia menikmati kenyamanan itu, tiba-tiba ribut orang di depan. Ada demonstrasi. Kenyamanannya, kebahagiaannya seketika tercabut karena ada demonstrasi. Apa yang dia pikirkan? Jangan-jangan demonstrasi ini melempar mobilku yang sangat mewah ini. Maka orang yang mengandalkan kebahagiaannya, sukacitanya, kenyamanannya terhadap harta yang dia miliki, memang nyaman, pasti nyaman. Tapi itu seketika bisa tercabut kenyamananmu itu. Kalau kamu andalkan kenyamananmu itu terhadap hartamu yang sebanyak-banyak itu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa beli mobil Mercedes-Benz tadi yang hampir 2 M itu, kita nyaman tapi tenang. Kenapa tenang? Kalau nanti lempar mobilku ini Tuhan sediakan untuk reparasinya nanti. Kalau belum ada uangku, saya akan bekerja keras dan minta tolong kepada Tuhan biar segera bisa saya servis mobil saya ini. Saya parkir dulu, saya pakai mobil saya yang buruk itu dulu. Tenang, tidak hanya nyaman. Lalu dalam Matius pasal 11:28 dikatakan, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Orang yang lega bukan tanpa persoalan. Mungkin persoalannya bahkan lebih banyak, tapi dia lega karena apa? Dia datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, dia tahu Tuhan yang menyediakan. Saya sangat suka dengan lagu yang dipilih ini tadi. Senang sekali. Di lagu nomor 8 dikatakan apa di sana? Di baris keempat. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Di bait kedua, alinea kedua apa dikatakan di sana? Kuserukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Luar biasa. Di lembah gelap pun tenang jiwanya, sebab Tuhan besertanya. Dia menyerukan kebesaran Tuhan karena masa depannya. Masa depanku, masa depan saudara, masa depan kita terjaga di tangan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu. Di dalam kitab Amsal. Di tangan kananmu apa? Umur yang panjang. Di tangan kirimu apa? Kekayaan dan kehormatan, kemuliaan. Betapa kecilnya
H3 bata itu, Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon, kecil. Karena tangan kanan Tuhan umur yang panjang, tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan, kemuliaan. Maka hari ini pilihan kita, mau dipilih Tuhan enggak? Mau bersama dengan Tuhan tidak? Banyak orang mendengar khotbah, mendengar bahkan pengkhotbah populer dari Amerika didengarkannya. Dia hanya tenang ketika duduk menonton televisi itu. Tapi firman itu tidak mengubah hidupnya. Maka sekarang pilihan kita. Kita bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada dunia ini. Ya, saya katakan, saya pastikan Anda nyaman bersandar di dunia ini. Nyaman. Tapi tidak tenang dan tidak lega. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa alasan kita bersuka cita? Ada 3 kata penting dikatakan di sini, gambaran sukacita kita. Bukan hanya happiness, tapi rejoice. Orang happiness bisa karena dia mampu membayar pelawak, dia bisa mampu membeli CD, lawak-lawak populer. Saudara duduk nonton Mr. Bean, dia tidak banyak ngomong tapi bisa bikin kita terpingkal-pingkal, bahkan sakit perut kita. Tetapi habis kita itu nonton, kita ingat persoalan kita akan berkerut lagi muka kita. Maka apa yang dapat diberikan dunia ini tidak akan pernah membuat tenang hidup kita. Apa yang bisa dibeli dunia ini tidak pernah membuat kita tenang dan lega. Hanya dekat Allah dan datang kepada Yesus. Itulah yang membuat kita tenang. Ada 3 kata: bersorak-sorai, bertempik sorak, bersukacita, beria-ria. Ada 4 tadi ya. Luar biasa. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dalam beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Luar biasa. Begitu sempurna sekali dibuat oleh Nabi Yefanya. Memang hukuman itu terjadi karena apa? Akibat dosa pasti hukuman. Orang berdosa, kalau dikatakan orang berdosa itu sangat dikasihi Allah. Tidak diperhitungkan dosanya. Kita menjadi orang berdosa mengatakan itu. Tuhan kita benar maha kasih. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Yes, Allah kita maha kasih. Tapi firman Tuhan juga mengatakan Allah kita itu Allah yang cemburu. Di mana kecemburuan Allah? Ketika kita berpaling dari Dia. Ketika kita menggantungkan hidup kita terhadap harta. Padahal harta itu adalah pemberian Dia. Maka Dia cemburu. Maka kita yang berdosa diserukan minggu yang lalu, bertobatlah karena Dia mau datang. Setelah kita bertobat minggu yang lalu, maka bersuka cita hari ini. Boleh angkat tangan siapa yang tidak bersuka cita hari ini, berarti belum bertobat minggu yang lalu. Coba tunjuk tangan. Ada yang tidak bersuka cita hari ini? Malu tidak bertobat minggu yang lalu. Kalau tunjuk tangan. Kalau sudah bertobat minggu yang lalu, pasti bersuka cita hari ini. Tidak mungkin itu. Karena dengan bertobat itu kita merasakan kembali Tuhan bersama dengan kita. Apa alasan kita bersorak-sorak? Pertama, dikatakan dengan jelas Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Maka kita diminta untuk bersuka cita. Sederhana bersuka cita itu. Di aspek kedua tadi, ilustrasi yang saya katakan. Ada yang bernama Joshua Butar-Butar. Ada sini Joshua Butar-Butar? Joshua Manurung yang ada ya? Oke. Kalau saya bilang Joshua Manurung, nanti saya dicegat di pintu itu. Maka saya jaga lisan saya. Jangan sampai si Joshua Manurung marah dengan saya. Ada Joshua Butar-Butar. Kalau ada Joshua Butar-Butar, kita nanti berdua ngomong nanti. Hidupnya sangat sederhana. Bahkan dia sudah dirumahkan. Tetapi teman-temannya heran. Kok bisa si Joshua ini masih tetap bahagia.
bersukacita, bahkan dia sudah di rumah. Beban hidupnya begitu besar. Apa rahasianya? Dia hanya sederhana mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan bersamaku, maka aku bersukacita. Sederhana sekali. Apapun yang terjadi. Mau duka cita, mau berkat yang berlimpah, tetap aku bersukacita. Kalau aku lagi berlimpah, itu bukan milikku. Mau apa aku sombongkan? Seperti kilat bisa diambil Tuhan kembali itu. Maka saya tidak perlu memikirkan itu. Tapi ketika aku sedang kekurangan, sedang susah, aku katakan, ketika aku tadi berlimpah, aku akan dilimpahkan, berlimpah lagi dibikin Tuhan. Ketika aku tabah, bersabar atas pertolongan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Maka dikatakan tadi, bersukacita karena Tuhan membuat hidupnya aman. Membuat hidup kita aman. Kemudian apa dikatakan? Jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lesu. Lemah lesu. Ya, tangan yang lemah lesu itu kalau kita kelaparan, tidak sarapan dan sampai jam 2 kita belum makan, banyak orang bisa gemetar tangannya itu. Badannya mungkin bisa gemetar. Itu karena terlalu lapar dia. Gemetar dia. Jadi kita kalau menghadapi persoalan-persoalan hidup yang besar, kita mungkin gemetar. Ada orang sekarang takut menjadi trauma keluar karena ada selalu ancaman. Ini mau datang lagi varian ini seperti varian es krim lah itu ya. Sudah dekat. Jokowi bilang hati-hati, sudah dekat, sudah di Singapura katanya. Singapura, bahkan orang pakai kapal kecil dari Singapura sudah nyampe ke Batam. Nyampe ke Batam, wah, kemana menyebar bisa sampai ke Jakarta cepat. Itu mau dikatakan Jokowi. Jaga protokol kesehatan. Saudara baca, di belakang nanti dikatakan, kalau saya diundang khotbah Natal, saya tidak bisa lagi nggak pakai masker, harus wajib. Karena sudah ada nanti yang mengawasi di sana. Tapi bukan hanya karena itu. Jagalah protokol kesehatan. Benar, Tuhan kita itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa meragukan itu. Jika Tuhan ingin, sokon nama miltik, monis, kopi ti, boy. Tapi Tuhan masih menginginkan ujian iman kita dengan COVID ini. Bukan Tuhan yang membuat COVID ini. Tapi diizinkan COVID ini menguji iman kita. Apakah kita sabar? Sudah ada yang berdosa? Sudah banyak orang yang marah saat ini. Tapi kita masih bersabar. Karena ini tidak akan berlama-lama. Pertolongan Tuhan segera datang. Dikatakan di sini. Apa dikatakan? Boleh kita baca ayat 19. Ini luar biasa. Supaya kita rasakan benar-benar hari ini Immanuel. God with us. Ya. Boleh kita baca 19. 1, 2, 3. Iya. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian. Luar biasa. Dunia ini supaya memikirkan bagaimana kita malu, diejek, dibilang Yesusmu itu manusia. Kita katakan lomom mamadok isi. Yesusmu harus punya bidan. Ya lomom majau bidanmu isi. Jangan marah. Karena memang mereka ingin memalukan kita. Menghina kita. Dunia ini ingin membuat kita malu. Tapi kalau kita tetap berteguh kepada Tuhan, kita yang dipermalukan dunia ini menjadi kepujian. Kehormatan. Itulah pesan Advent hari ini. Dia tidak hanya melepaskan kita dari mara bahaya itu.
Dia tidak hanya mengamankan kita dari hinaan cercaan itu, yang membuat kita malu itu. Tapi jika kita taat, obedience itu, setia dan taat itu, maka kita yang malu itu menjadi kepujian. Bahkan berulang ayat 20 dikatakan itu. Kamu akan menjadi kepujian. Maka mari kita pulang dengan sukacita. Kita sudah memiliki Immanuel itu. Allah beserta kita. Maka jika Allah beserta kita, sukacita kita menjadi penuh. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, karena hari ini Tuhan menyerukan kepada kami, bersukacitalah. Kami yang ingin bersungut-sungut marah karena kesulitan yang kami hadapi, belum ada titik kepastiannya kapan berakhir. Tapi hari ini Tuhan menjamin, ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin, satu iota pun tidak pernah salah firman Tuhan. Hanya kami Tuhan, apakah kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu? Apakah kami hanya mendengar, tidak menyimpan dalam hati, dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan? Jika kami hanya pendengar, tidak pelaku firman Tuhan, kami sama seperti orang yang membodohi dirinya. Bahkan mendengar firman Tuhan dari pengkhotbah yang sangat populer, membayar pengkhotbah yang sangat populer. Tapi jika kami tidak melakukannya dalam kehidupan kami, kami sama dengan orang yang membodohi diri sendiri. Tidak ada yang lebih memalukan dari orang yang membodohi dirinya sendiri. Sungguh memalukan membodohi orang lain, tapi membodohi diri sendiri adalah orang yang paling memalukan. Maka Natal tinggal satu lagi advent. Jangan-jangan kami gagal menyambut Yesus. Jangan-jangan fokus pikiran kami adalah Natal setiap kategori yang diawali dari kategori sekolah minggu. Jangan-jangan pikiran kami fokus dengan dekorasi, entertain, tetapi hati kami tidak menjadi palungan tempat lahir Yesus dalam hidup kami. Kami yang bertobat minggu yang lalu terus terjaga, setia dan taat, obedience itu kami pegang teguh sampai hari ini, minggu Advent ketiga, maka kami berbahagia. Karena kami sudah menemukan Immanuel itu, God with us, Allah beserta. Terima kasih Tuhan, karena Yesus Kristus yang kami sambut, Dia berkuasa penuh atas masa depan kami. Dia berkuasa penuh atas segala persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan hanya menegur kami dan memesan kepada kami, berdiam dirilah dan berdoalah. Aku berperang di hadapan. Hidup orang Kristen tidak murahan. Tidak hanya pasrah, tidak ada kata pasrah dalam iman Kristen. Dalam iman Kristen adalah berdiam diri dan berdoa. Bahkan kaki kami lelah, tangan kami lelah karena berdoa, gemetaran kami berdoa, berkeringat kami berdoa. Maka tidak ada yang pasrah dalam iman Kristen. Berjuang, berdiam diri dan berdoa. Lalu urusan yang lain Tuhan katakan, aku yang berperang di hadapan. Terima kasih Tuhan, hari ini kebenaran firman-Mu tidak meragukan bagi kami. Hanya kami memegang iman bahwa firman-Mu ya dan amin. Doa-doa khusus kami
berdoa buat saudara kami yang akan menikah, Martior Darmaganti Pasaribu dengan calonnya Amelia Ningrum Boru Simalang. Berkatilah rencana mereka, berkati orang tua mereka, berkati seluruhnya. Pada saat waktunya, keluarga yang akan didirikan itu menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, teladan, dan yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat seluruh acara perayaan Natal yang diawali oleh kategori sekolah minggu dan seluruh kategori yang akan bernatal di gerejamu ini. Boleh Tuhan jaga, tumbuhkan dalam iman kami. Jika kami bersama Tuhan, kami aman. Ancaman masih tetap mengancam kami. Berkati seluruh jajaran keamanan negara kami, TNI Polri, mengamankan Natal. Jangan berdampak akibat ditangkapi teroris-teroris itu, mereka akan membalas. Kuatkan dan beri kesehatan bagi TNI Polri bersatu padu mengamankan setiap gereja yang merayakan Natal sesaat lagi Tuhan. Tinggal satu Advent lagi kami akan lalui. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruhnya. Izinkan kami pulang Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa buat yang kami kasihi, yang sedang rebah sakit penyakit di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa Nyonya Sintua M. Pasaribu, Inang Boru Sitompul yang sedang dirawat di rumah sakit Harapan Kita. Hendro Pardede Mangiring Sydney Tua Sitindaun, Nyonya M. Sitorus Boru Manalu, Christine Boru Sitorus, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Pahala Hasudungan Panjaitan Situ Edward M. Tambunan, Nyonya M.H. Tambunan Boru Simajunta, Dr. Anus Iwan BM Tampu Bolon, Bapak Tony Natal Hutapea, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Lawat mereka Tuhan yang ada di rumah sakit dan di rumah untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan, karena kami percaya bilur-bilur Kristuslah yang menyembuhkan kami. Terpuji Engkau Tuhan, diagungkan nama-Mu, hanya Engkaulah yang kami serukan dalam mulut kami. Yang lainnya Tuhan sediakan, asal kami berdiam diri, berdoa dan bekerja dengan jujur. Maka berkat-berkat tingkap-tingkap langit-Mu Engkau janjikan buka dan akan mengalir berkat. Bahkan firman-Mu mengatakan, jika engkau setia dan taat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka aku sendiri akan mengutus berkat-berkat-Ku memenuhi lumbung-lumbung. Wih, luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Maka kami tidak memikirkan lumbung kami kapan terisi, tapi kami memikirkan bagaimana kami tetap setia dan taat. Maka urusan yang lain adalah urusan Tuhan. Asal kami setia, taat, bekerja dengan jujur dan penuh dedikasi. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan ke depan altar sambil kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 760 ayat 1 dan selanjutnya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.